Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Bayu dari Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak geografis dan astronomis dari negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis di kawasan Asia Tenggara yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator. Garis khatulistiwa atau ekuator merupakan garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet di antara dua kutub terhadap paralelnya dengan porosnya masing-masing. Garis lintangnya adalah 0 derajat. Letak astronomis dapat dihitung berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Apa sih itu garis bujur dan apa itu garis lintang? Garis bujur merupakan garis hayal yang melingkari matahari secara vertikal dan berhubungan terhadap kutub selatan dan kutub utara. Sedangkan garis lintang adalah garis hayal yang melingkari bumi secara horizontal. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur barat sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dengan letak tersebut, Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Sehingga hal ini dapat menjalin hubungan yang baik Indonesia dengan negara-negara di kedua benua tersebut. Yang kedua, laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan Indonesia mendapatkan hasil laut, minyak bumi, serta mineral lainnya yang melimpah. Dan yang ketiga, kaya akan hasil hutan sebab di banyak sekali jenis-jenis tanaman yang tumbuh subur. Sedangkan kekurangannya adalah kerusakan SDA atau sumber daya alam seperti illegal mining, illegal fishing maupun eksploitasi berlebihan. Dan yang kedua, bencana alam sering terjadi seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan bencana-bencana alam lainnya. Menurut pembagian waktu di wilayah Indonesia dengan letak astronomis, Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Yang pertama, WIB atau Waktu Indonesia Bagian Barat. Daerah ini berada di kawasan Indonesia bagian barat mempunyai selisih waktu +7 terhadap GMT Greenwich Mean Time. Wilayahnya mencakup Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua adalah WITA. WITA atau Waktu Indonesia Bagian Tengah, wilayahnya mempunyai selisih waktu +8 terhadap GMT. Wilayah-wilayahnya mencakup Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah WIT, Waktu Indonesia Bagian Timur. Waktu Indonesia Bagian Timur memiliki selisih waktu +9 dari GMT Greenwich Mean Time. Wilayahnya mencakup Kepulauan Maluku, Pulau Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lanjut ke iklim. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke negara yang dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Maka Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudera, benua Australia dan benua Asia, serta samudera Hindia dan samudera Pasifik. Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia itu sendiri sekitar 1,916,44 km persegi dengan panjang garis pantai 95,181 km persegi dan luas perairannya sekitar 5,8 km persegi. Itulah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan jumlah pulau lebih kurang 17.504 pulau dan 34 provinsi di dalamnya. Pulauan Indonesia memiliki 17.504 pulau, di mana 16,56 pulau di antaranya telah dibakukan namanya di sidang PBB hingga Juli 2017. Ada 5 pulau pokok besar di kawasan Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera dengan luas 473,481 km persegi. Lalu Pulau Kalimantan dengan luas 743,330 km persegi. Diikuti oleh Pulau Jawa dengan 128,297 km persegi. Lalu Pulau Sulawesi dengan luas 180,681 km persegi, dan yang terakhir adalah Pulau Papua dengan luas 785,753 km persegi. Dengan ukuran seluas itu menjadikan Papua sebagai pulau terluas kedua di dunia setelah Greenland dan diikuti oleh Pulau Kalimantan. Karena merupakan negara kepulauan, jadi Indonesia memiliki batas-batas dengan negara lain. Kalau untuk batasan di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan kalau untuk laut itu sendiri, Indonesia berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
Kalau untuk di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Negeri yang rentan mengalami bencana-bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, lautan tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Itu dikarenakan Indonesia dilalui oleh jalur lingkar api Pasifik atau Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Jalur ini membentang sepanjang 45 kilometer dari benua Amerika sampai benua Asia dan melingkari sekitar 45 negara, salah satunya adalah Indonesia. Kenapa kan alam Indonesia terdiri atas rangkaian pegunungan, gunung, sungai, laut, dan danau. Gunung tertinggi di Indonesia terletak di Pulau Papua, yaitu Pegunungan Sudirman, dengan puncak tertinggi adalah Puncak Jayawijaya dengan ketinggian mencapai 5.030 meter. Selain itu ada gunung-gunung lain seperti Gunung Kerinci di Sumatera, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan Gunung Bromo di Jawa Timur. Setidaknya ada 129 gunung api yang ada di Indonesia, 70 diantaranya itu masih aktif hingga saat ini, dan 35 diantaranya berada di Pulau Jawa. Jadi mengapa di Pulau Jawa itu lebih sering mengalami bencana-bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, dan lain-lain sebagainya. Jadi mengapa di sana lebih sering mengalami bencana-bencana alam, ya dikarenakan hal tersebut. Salah satu contoh bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia dengan sangat dahsyat terjadi yaitu tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam. Contoh bencana-bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia yaitu tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 dengan kekuatan gempa atau goncangan gempa 9,1 sampai 9,3 skala kekuatan momentum dengan tinggi gelombang mencapai 30 meter. For information, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil merilis data penduduk Indonesia semester 1 2020. Jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268,583,16 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan 0,82% dibandingkan tahun lalu, tahun 2009, yang hanya 131,676,42 jiwa. Dengan jumlah inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara terpadat keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika. Sekian penjelasan dari saya tentang letak geografis dan astronomis dari negara kita tercinta Indonesia. Maaf bila ada salah-salah kata atau pengucapan saya yang kurang berkenan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.